Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, kalau akad di awal dengan seseorang, misalkan anggaplah Ana mau usaha, nggak punya modal, terus ada Ana ajak temen usaha bareng, tapi dia hanya memberikan modal misalkan 10 juta dengan perjanjian bagi hasil dan juga bagi rugi. Kalau misalkan, bagi rugi gimana cara bagi artinya rugi? kalau misalkan ada kerugian ya sesuai presentasi dia setuju, maksudnya sebentar, uang 10 juta ya 10 juta keuntungan 50-50 ya. Artinya kalau 10 jadi 20 juta Anda Ya. dapat 5 juta, dia 5 juta Ya. Kalau rugi dari 10 juta menjadi 0, Iya, sama-sama Anda- ada resikonya sama gitu maksudnya. maksud resiko sama apa? 50-50 tadi, Anda bayar 5 juta ke dia, menanggung kerugian yang sama maksudnya, Ustaz. iya Anda Ya. bayar 5 juta ke dia, berarti Iya, haram ini. haram ya. Iya, Oke. Kalau yang Anda rugi 2 kali. Oh enggak bayar. Maksudnya misalkan dia kan nanam Tadi 10 iya, juta. sekarang enggak. Yang mana yang betul? Sorry. Tahu. Afwan, Ustaz, gini, dia nanam 10 juta kan, Ustaz ya. Nanam 10 juta, kalau misalkan nanti ada kerugian kan 50-50. Tapi keuntungan 50-50. Cuman kalau ada kerugian ya presentasinya 50-50 juga, berarti nggak boleh juga tadi. Kalau kerugian bagaimana? Kalau misalkan rugi, misalkan Dari 10 juta habis, jadi 0. iya, habis. Tapi misalkan ada barang yang dijual itu masih ada gitu maksudnya. Enggak ada lagi, semuanya enggak ada, kebakar semuanya, anyut. Semuanya nol. Berarti Anda nggak bayar apa-apa sih ininya. Dia Berarti Anda enggak rugi. nggak rugi, maksudnya Dia sendiri rugi. nggak iya seperti itu. Allah barik fiik. Tapi Iya. kasusnya sebetulnya saya mau cerita dulu, sebetulnya ini sudah kejadian, maksudnya prosesnya seperti ini, bukan Diana. Jadi orang tersebut menanamkan 10 juta pada orang yang saya kenal, kemudian perjanjiannya bagi hasil memang. Jadi dia investasi, kalau misalkan ada penjualan, ada transaksi sekian persen akan diberikan keuntungan kepada si penanam modal. Berjalanlah bulan pertama dapat 150.000, itu adalah hasil presentasi dari bulan pertama. 150. Bulan pertama itu keuntungan ada setelah laba modal kembali. Penjualan pertama baru 150.000. Dia tadi berapa Bukan modalnya? omsetnya, Ustaz. Itu udah diambil dari margin. Misalkan tas yang terjual itu 1 juta. Terus? Keuntungannya itu misalkan 300.000. Iya, Ya. ini 1.300.000 masih pemilik pemodal. Karena modal tadi berapa? Modalnya, Belum ada yang dibagi ini. Anda makan modal orang. oke, belum semua terjual, berarti belum terputar. Bukan semua terjual. Sampai 10 juta kembali modal, sisanya baru bagi hasil. Oh, berarti harus Masya putar Allah. dulu. Masya Allah, Ustaz. Afwan, Baik. eh, Kalau sejauh 300 sejuta berarti modalnya 300 bagi-bagi. Enggak, Anda makan uang pemodal 150.000. Belum kembali modalnya. artinya semua harus balik Kembali modal dulu 10 juta. baru Setelah itu ada lagi penjualan, baru dibagi berdasarkan porsi keuntungan. Porsi persentase dari keuntungan tadi. Nah, kasus yang tadi itu sudah berjalan seperti itu di awal. Pertama sebulan dia sudah berjalan ngasih 150.000, kemudian macet, usahanya nggak Macet jalan. karena dimakannya uang orang. Ya, setelah macet itu hukumnya yang harus dilakukan si Dia pelaku bayar usaha uang orang tadi yang dimakannya. sejumlah 10 juta tadi. Pengelola bukan sebanyak 10 juta. Tadi yang dimakan dia berapa? Dari keuntungan yang menurut dia. 150.000 misalkan. Di bulan pertama 150.000. Bulan pertama, bulan kedua, 150.000. bulan ketiga, Nggak ada. nggak ada. Nggak, Dia macet. bayar 300.000. Bayar 300.000, kemudian yang modal tadi tertanam kan mau break nih, Ustaz. Maksudnya udah mau menyudahi gitu. Nah itu si pelaku usaha 300.000 itu harus bayar, kemudian jadi 10 juta. Ini semuanya dilikuidasi. Berapa nilai aset semuanya? Dicairkan dulu semua. Kemudian, Berapa dapatnya berapa? Cairkan. kalau di secara modal mungkin karena sudah terjual anggaplah 2 tas gitu, itu tinggal 8 juta yang 8 barang. juta barang. Ini milik pemodal semuanya. Tambah 1,3 juta. Iya. Berarti baru 9,3. Tambah 150 tadi. Iya. Kan diambil dia dimakannya 3 bulan.
3 bulan 4,5 ya? Iya, 2 bulan 2 bulan 300. 300 tambah dia masih kurang kan, dia masih rugi dia. Tapi apakah si pengelola harus bayar lagi? Tidak. Tapi yang 300 tadi wajib dia bayar. Iya. Ini kerugiannya kenapa? Karena ada kelalaian dari si pengelola atau memang si takdir pengelola Allah? sepertinya manajemennya kurang baik, kurang bagus, Ustaz. Jadi Kalau memang kurang atau kelalaian, apa arti kurang bagus itu? Karena dia memang dia perhitungan dia melihat mungkin area ini akan jualannya ini ketika terjadi sengketa pasti seperti itu. Pemilik modal mengatakan karena manajemen dia nggak bagus. Si pengelola mengatakan saya sudah bagus, memang takdir Allah agar dia tidak terkena ganti rugi. Karena kalau dia karena manajemen tidak bagus atau lalai atau strateginya memang diacak-acakan amburadul maunya dia jualan, pokoknya tidak ada aturan, ya dia akan ganti itu 10 juta, ya. Tapi kalau memang dia sudah bekerja semaksimal mungkin, ternyata Allah takdirkan tidak rugi, memang dia tidak boleh, haram si pemilik modal meminta uangnya seluruh kembali. Paham? Maka dengan demikian sengketa, si pemilik modal akan mengatakan kamu lalai, kamu sih nggak benar kerjanya. Si yang bekerja saya sudah maksimal. Dalam keadaan demikian disumpah si pengelola, demi Allah saya tidak lalai. 3 kali disumpah atas nama Allah setelah waktu asar, ini waktu mustajab, dia tidak lalai. Kalau dia berbohong, sebetulnya dia memang pada unsur kelalaian oleh dia, ya biasanya cash siksaannya di dunia. Karena dia curi uang temannya tadi 700.000 pakai nama Allah. Itu artinya sumpah. Artinya dia mau maling pakai nama Allah, pakai asma husna mau maling. Untuk mempermudah taubatnya, untuk mempermudah juga perhitungannya, Ustaz, misalkan tadi transaksi yang baru terjadi adalah dia beli tas tersebut 850.000 misalkan, terjuallah 1 juta, berarti ada keuntungan kan 150.000 misalkan. Modalnya sudah 10 juta, sudah dibelikan tas semuanya tadinya, sudah dalam bentuk tas semuanya, kemudian dijual hanya laku 1 dan lakunya 850.000, 1 juta, dapat keuntungan 150.000. Nah, 150.000 ini sudah dibagi 2 di bulan pertama, anggaplah begitu. 75.000 untuk si pemilik modal. Itu tas udah berapa lama? Tasnya maksudnya baru di bulan pertama, Ustaz. Sudah 3 bulan. Oh, 3 bulan maksudnya macetnya. Iya, macetnya tas itu udah 3 bulan berarti. 3 bulan. Yang tas selama 3 bulan turun atau naik harganya? Turun, Ustaz. Ya udah, itu ketika turun. Ketika turun ya tentu ketika silakan likuidasi selesai, hitung harga sekarang. Jangan hitung harga beli lagi. Oke, itu tasnya sudah kan selesai. Rugi nih, nah, yang 75.000 dia harus bayar juga karena masih uang si pemilik modal itu saja. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ